Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial. Yes. Karena kita sama-sama boleh berkumpul untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan dan terlebih kita mau masuk ke hadiratnya untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran ya Kak Mer. Iya, benar Kak. Ya, yuk sama-sama kita mau satukan hati kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali Tuhan beribadah di ibadah online ini. Kami juga mengucap syukur untuk sepanjang minggu ini. Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah melindungi, Tuhan sudah menjagai kami. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, sebentar lagi Tuhan kami mau memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga berakhirnya sekolah minggu kami ini Tuhan. Biarlah saat kami memuji, sukacita daripada surga turun dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau ninggikan nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorai dahsyat buat Tuhan kita. Hari ini adalah harinya Tuhan. Kita punya sobat yang setia. Katakan Tuhan Yesus namanya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Katakan di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Panggil namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Katakan di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Panggil namanya, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Panggil namanya, namanya Yesus, namanya Yesus. Mari angkat tanganmu. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus namanya, Yesus, namanya Yesus, nama Yesus
menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, beri sorak-sorai dahsyat buat Tuhan kita. Dia Tuhan yang setia untuk kita. Mari sama-sama kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin adik-adik. Amin. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Sungguh banyak yang Tuhan berikan untuk kami. Kami bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, buat segalanya yang Tuhan berikan untuk kami, yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Terima kasih. Kami mau belajar bersyukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu, atas semua kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik, Engkau teramat baik. Hati kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Amin Tuhan. Kau teramat baik, bahkan kasih-Mu luar biasa Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa-Mu. Berkati kami Tuhan, setiap adik-adik yang ada di rumah,
sama-sama memuji, mempermuliakan nama-Mu. Kau jamah kami Tuhan, Kau urapi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu ini. Kami percaya apapun yang boleh keluar dari lidah bibir hamba-Mu mendatangkan kebaikan untuk kami, mendatangkan berkat untuk setiap kami yang mendengar. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak Rizka. Shalom Kak Claudia. Kak Rizka. Aku punya pertanyaan nih. Adik-adik di rumah juga boleh jawab kok. Asik, ada pertanyaan. Ini nama tempat Kak Riz. Di sana itu luas banget, tapi bukan laut Kak. Luas, bukan laut adik-adik ya. Kalau siang itu panasnya minta ampun. Iya. Bikin aus, bikin capek. Pokoknya wes semuanya yang lelah-lelah itu campur jadi satu di situ Kak. Kalau siang. Kalau malam itu dinginnya minta ampun. Nggak ada air, air susah Kak di sana. Jadi kita gitu harus ya? sanggup minum. Oh gitu. Kalau ke sana kita harus sanggup minum yang banyak Kak kayaknya Kak. Berarti tempatnya ini luas, bukan lautan. Kalau siang panas, kalau malam dingin. Ya, mau cari clue lagi Kak? Udah tahu? Tahu aku. Apa itu yo? Padang gurun. Bener banget. Kak Rizka dapat 100. Yeay. Terus ada tebakan apa lagi? Sama kayak firman Tuhan. Berhubungannya ini sama firman Tuhan hari ini Kak. Di Keluaran 16 ayat 1 sampai 18. Aku tahu itu kan kisahnya bangsa Israel yang waktu keluar dari Tanah Mesir. Nah, habis mereka itu nyampe di padang gurun itu yang terjadi apa sih Kak? Mereka bersungut-sungut Kak. Bersungut-sungut itu apa Kak? Bersungut-sungut itu kayak ngeluh aja, aduh capek, aduh ngomel ini. ya, Ngomel gitu Kak. marah-marah gitu ya. Oh iya. Nanti adik-adik bisa baca ya di ayat yang disebutkan sama Kak Claudia tadi di Keluaran 16 ayat 1 sampai 18. Itu kan ceritanya kalau nggak salah itu kan marah-marah gara-gara mereka itu nggak dapat makanan ya Kak. Iya ya? Kak. Mereka itu lapar. Adik-adik siapa yang kalau lapar itu ngomel-ngomel? Saya Kak. Ngaku ya? Nggak boleh ya kayak ngomel-ngomel ya kayak. Kalau lapar ya makan. Kalau lapar makan ya. Nah masalahnya Masalahnya apa Kak? Waktu itu orang Israel ini nggak tahu harus makan apa ya di padang gurun itu ya. Mereka itu ngalami yang namanya panas, lapar, haus. Apa lagi Kak? Apa ya? Dingin juga. Iya dingin, capek. Iya. Nah tapi waktu mereka itu ada di padang gurun, mereka itu nggak tahu waktu itu makan apa ya ini ya. Nah, mereka kan kelaparan. Karena lapar itu akhirnya mereka bersungut-sungut ya. Nah, kemudian Musa yang saat itu mimpin mereka itu untuk keluar dari tanah Mesir berkata kepada orang Israel, "Kamu itu kalau bersungut-sungut itu sungut-sungutmu itu sesungguhnya bukan kepadaku tetapi kepada Tuhan loh." Karena Tuhan sendiri yang sudah pimpin kamu itu keluar dari tanah Mesir ya. Musa, Firaun sedang kesini dengan pasukannya. Bagaimana ini? Mereka menyerang kita. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Apa yang terjadi? Tetap maju! Mereka terjebak di Laut Merah! Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, lalu belahlah airnya.
apa lagi? Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka! Mereka itu padahal ya Kak Claudia kan ingat ya waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir kan lewat bukan sungai kan laut ya. Mereka itu lewat laut yang kering ya. Mereka berjalan di laut yang kering ya. Laut Teberau itu terbelah ya. Itu semua karena kuasanya Tuhan. Tetapi waktu mereka lapar, mereka itu seketika kayak melupakan gitu kuasanya Tuhan yang sudah menuntun mereka sampai sejauh itu gitu. Nah, akhirnya Tuhan itu baik Kak Claudia. Gimana Kak? Nah, mereka kan lapar. Iya, lapar. Mereka kan ngomel-ngomel sama Musa. Ya, terus sama Musa kan sudah dinasehati ya. Mereka itu bilang enakan di Mesir. Kalau di Mesir itu mereka bisa perutnya makan buncit enak. gitu. Nah, terus akhirnya Tuhan itu memberikan makanan kepada bangsa Israel. Makanannya apa? Makanannya apa? Makanannya apa? Nah, apa? Mereka itu makan namanya mana. Nah, apa itu Kak? Mana, apa Kak? itu mana? Yuk apa kita itu? baca ya di Keluaran 16 ayat yang ke-15. Keluaran 16 ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Nah, jadi mana itu adik-adik? Roti yang diberikan Tuhan untuk orang-orang Israel. Luar biasa ya Tuhan. Keren itu. banget Kak. Tuhan itu ya, kalau memelihara kita itu selalu sempurna adik-adik. Jadi ketika orang Israel itu keluar dari tanah Mesir ya, Tuhan itu sudah memikirkan mereka itu akan dikasih makan apa ya. Walaupun mereka itu di padang gurun, tempat yang susah ya kalau dipikir itu dapat makanan. Tapi Tuhan itu ya menyediakan segala yang mereka butuhkan ya. Ini tadi ya, mereka itu belum pernah tahu, belum pernah lihat ya. Tapi Tuhan itu memberikan ya. Fresh ini ya dari surga ya berarti ya. Keren ya, luar biasa ya. Nah, kemudian Tuhan itu kasih aturan loh. Aturannya apa Kak? Kamu itu kalau ngambil mana itu ya harus sesuai dengan takarannya. Satu orang itu 1 gomer gitu Kak. Satu gomer itu berapa Kak? 1 gomer itu satu kurang lebih 3,6 liter Kak. 3,6 liter. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang ya. Nah, kalau yang ngambilnya itu lebih ya, itu busuk kalau ya, disimpan bisa berulat, bisa busuk. Artinya Tuhan itu mengajarkan kita itu untuk selalu mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kalau Tuhan itu berkata 1 gomer, ya 1 gomer diambil ya. Terus mereka itu juga makan daging loh Kak. Juga ada burung puyuh yang datang ya membawa daging ya di sekitar perkemahan orang-orang Israel itu. Jadi mereka itu bisa menikmati daging, menikmati roti. Luar sama biasa kayak Tuhan. Waktu mereka di Mesir itu ya kayak. Iya, dan luar biasa loh Tuhan itu. Begitu juga kita ya, kita itu dipelihara dengan Tuhan itu luar biasa adik-adik. Dicukupkan semuanya ya. Langkah-langkah kita itu selalu disertai Tuhan ya. Kita itu ditolong ya, apapun yang kita perlukan ya, baik itu makanan, minuman, pakaian, kemudian apa lagi ya? Sekolah. Nah, perlindungan juga Tuhan itu kasih kepada kita ya. Setiap saat, setiap waktu itu Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Jadi kita itu harus selalu bersyukur. Jangan nanti gak ada apa ya. Kita itu kepengen apa belum terwujud ya. Misalnya pengen apa ya? Pengen mainan baru, mainan yang terbaru belum terwujud, kemudian marah-marah sama papanya, boleh nggak Kak?
Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Kita harus selalu bersyukur. Tuhan itu pasti akan memberkati ya, akan menolong kita ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Dan bukan disediakan sesuai, pada waktunya ya Kak ya. Bukan menurut apa yang kita inginkan kita ya. Karena keinginan manusia itu kan banyak banyak ya. banget, banyak Kak. banget ya, macam-macam ya. Kadang itu nggak terkendali juga. Kita harus ingat bahwa kasih setia rahmatnya Tuhan itu selalu baru bagi kita ya adik-adik ya. Kita bisa bernafas bersyukur ya Kak ya. Ya kita dilindungi selalu ya, kemana kita pergi ya, dijauhkan dari penyakit-penyakit ya. Itu perlindungan Tuhan yang sempurna adik-adik ya. Jadi jangan marah-marah, jangan mengomel ya, karena hal-hal yang kecil. Nah, oke Kak Claudia, kita berdoa ya untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang selalu memelihara kehidupan kami dengan luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas apapun yang saat ini dapat kami nikmati. Kami percaya Tuhan semuanya datang daripada Engkau. Dan tolong kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami. Biarlah ucapan syukur kami, bibir kami yang memuji Engkau, boleh Tuhan menjadi persembahan yang menyenangkan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Hari ini saatnya kita ayat hafalan ya. Ayat hafalan hari ini di kitab Ratapan 3 ayat 22-23a. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Sekali lagi ya teman-teman, Ratapan 3 ayat 22-23a. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Sekarang teman-teman sendiri ya, saya bantu pakai gerakan. Hore, teman-teman sangat hebat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Sudah dengar firman Tuhan hari ini? Nah, dari firman Tuhan hari ini, kita belajar ya tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Tanah Perjanjian. Nah, mereka itu seolah-olah lupa akan kebaikan Tuhan. Mereka bersungut-sungut karena mengalami kesusahan. Tetapi kalian lihat ya adik-adik ya, bahwa Tuhan itu tidak murka. Tuhan benar-benar menunjukkan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel. Dalam perjalanan itu, Tuhan memberikan tiang awan waktu siang dengan memberikan mana untuk mereka makan dan burung puyuh, dan juga tiang api pada waktu malam supaya mereka tidak kedinginan. Nah, Tuhan juga memberikan pelajaran kepada mereka bagaimana untuk kita mencukupkan diri dengan segala kebutuhan yang ada. Dan juga kita belajar bahwa berkat Tuhan digunakan harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, ayo adik-adik, kita mau belajar untuk bersyukur selalu atas pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Ayo kita berdoa adik-adik, kita tutup mata, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah memberikan hidup yang baru, nafas yang baru setiap pagi Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mau berterima kasih Tuhan kepadamu dengan lebih lagi, bersyukur kepadamu dengan lebih lagi, atas semua kebaikan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk lebih lagi mau belajar taat, tekun dan setia akan firman-Mu Tuhan. Mari adik-adik kita menerima berkat. Kita angkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita, memberkati kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua yang telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kakak katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa adik-adik semua, bisa menyelesaikan ibadah online hari ini.
Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Untuk memberikan persembahan, adik-adik bisa mentransfer ke nomor rekening atau bisa juga men-scan barcode sebagai berikut. Bagi adik-adik yang mau join ke Zoom Sekolah Minggu, adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak guru sekolah minggu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati.